Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Niken Tanti Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya ini. Kali ini saya akan membahas mengenai jadi kalau nanti puasa Ramadan, buka puasanya pakai apa? Nah, saya kali ini sedang berpuasa menginjak jam ke 258. Tadinya saya akan berhenti di 240 jam atau bisa dikatakan 10 hari. Tapi sayangnya seperti yang bisa terlihat di sini, inflamasi saya di sini atau psoriasis saya di sini masih ada, ya, bisa terlihat ya. Nah, jadi saya memutuskan untuk memperpanjang lagi puasa saya dengan harapan psoriasis ini bisa membaik. Memang ini sudah membaik karena tadinya hampir seluruh dahi tertutupi. Kali ini tinggal pulau-pulau di sini, semoga bisa bisa hilang. Nah, selain itu juga selama 3 tahun terakhir saya tidak bisa berpuasa. Jadi setiap saya paksakan berpuasa, yang terjadi adalah saya akan flare seluruh tubuh. Nah, jadi saya puasa panjang ini untuk mempersiapkan diri saya agar toksin-toksin dalam tubuh saya keluar, agar sel-sel tubuh saya membaik, sehingga insya Allah pada saat bulan Ramadan nanti saya juga bisa menjalankan puasa Ramadan seperti yang sudah diharuskan. Nah, saya kembali lagi dengan jadi buka puasa harus apa? Yuk, mulai sekarang biasakan diri kita selalu mengingat bahwa setiap kita makan atau asupan yang kita konsumsi itu selalu terdiri dari 3 makronutrien. Jadi ingat, hanya 3 ya. 3 makronutrien ini adalah mulai dari karbohidrat atau disebut juga dengan carb, lalu juga protein dan fat atau lemak. Ya, jadi cuma 3 itu makronutrien. Jadi setiap kita makan selalu diingat, ini karbo kah, atau ini protein kah, atau ini fat. Dan tapi jangan salah, karena makanan yang kita makan itu biasanya kompleks, jadi bisa saja satu jenis makanan ini mengandung 2 jenis makronutrien. Contohnya seperti telur. Telur mengandung protein dan juga fat. Atau juga ayam, dia mengandung protein dan juga fat. Nah, sekarang kita mulai dengan apa yang terjadi jika kita masukkan makronutrien ini terhadap tubuh dan apa manfaatnya untuk tubuh kita. Yuk kita dengarkan di YouTube berikut ini. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan YouTube ini. Yuk kita lanjutkan dengan apa yang terjadi jika kita mengkonsumsi makronutrien ini. Saya mulai dulu dari karbohidrat. Karbohidrat seperti yang pernah saya bahas di YouTube sebelumnya mengenai karbohidrat itu sebetulnya adalah gula. Jadi jangan bilang kalau saya sudah tidak konsumsi gula tapi masih mengkonsumsi karbohidrat, sama saja karena karbohidrat itu adalah gula. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita mengkonsumsi karbohidrat? Seperti yang pernah saya bahas juga, karbohidrat yang kita konsumsi ini akan dirubah oleh tubuh menjadi glukosa atau sugar. Jadi lagi-lagi ketemu gula. Jadi tubuh hanya bisa menerima si glukosa ini, bukan menerima langsung bentuknya karbohidrat. Nah, glukosa ini diperlukan oleh tubuh. Tapi ingat, batasnya hanya 2 sendok teh. Dan kita tidak pernah bisa mengetahui 2 sendok teh itu seberapa banyak sendok makan nasi ya. Nggak bisa, karena itu gimana tubuh kita juga memprosesnya. Nah, glukosa ini juga lah yang menyebabkan insulin kita akan naik. Jadi insulin kita akan naik karena ingin mengusir agar darah kita tidak kebanyakan glukosa. Lalu diusir kemana? Diusirlah ke liver. Tapi liver juga mengatakan saya punya keterbatasan. Sehingga akhirnya glukosa berlebih ini menjadi zat yang namanya glycogen di dalam liver. Dan kalau liver bilang sudah kelebihan, dikirim ke sel lemak. Jadi
Kalau kita makan karbohidrat atau gula dan mendadak rasanya kok gendut, itu wajar. Satu hal lagi yang diketahui dari karbohidrat ini, dia sangat mudah diproses oleh tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga kita cepat lapar. Jadi jangan heran kalau udah habis makan karbohidrat, kok masih lapar ya? Itu wajar. Atau sudah habis makan masih pengen yang manis-manis nih, itu juga wajar karena konsepnya dari gula ini dia ingin terus mengisi tubuh kita dengan gula atau yang disebut dengan kecanduan gula. Contoh karbohidrat yang kita konsumsi saat buka puasa adalah teh manis, sirup, kolak. Jadi jangan bilang saya nggak makan macam-macam atau nasi sudah pastinya. Nah, jadi udah tahu ya, kalau mau konsumsi karbohidrat boleh saja, tapi kenali risikonya. Nah, berikutnya adalah protein. Protein di dalam tubuh kita dirubah menjadi asam amino, ya. Jadi bukan bentuknya protein saja, tapi dirubah menjadi asam amino, di mana jika berlebih, asam amino ini bagus. Dia akan membentuk protein dalam tubuh kita yang berguna untuk pembentukan sendi, yang berguna lagi untuk pembentukan kulit, yang berguna lagi untuk pembentukan otot, ya. Tapi kalau berlebih, dia kembali lagi akan berubah menjadi glukosa. Nah, lagi-lagi ketemu glukosa. Tadi karbo jadi glukosa, protein juga jadi glukosa. Protein ini di dalam tubuh tidak secepat karbohidrat diabsorpsinya. Jadi protein masih tengah-tengah deh, bisa dikonsumsi dan aman untuk tubuh. Contoh dari protein-protein yang kita konsumsi adalah telur dan dada ayam. Jadi protein bisa dikonsumsi, tidak berbahaya asalkan jumlahnya tidak berlebih. Karena jika berlebih dia akan menjadi glukosa lagi. Nah, selanjutnya kita dengarkan di YouTube berikut ini. Yang berikutnya adalah fat atau lemak, di mana di dalam tubuh kita fat ini akan dirubah menjadi asam lemak. Nah, asam lemak ini tidak melalui proses yang sama dengan karbohidrat dan protein karena dia hanya akan diolah oleh tubuh. Jadi tidak menyebabkan insulin naik dan juga tentunya tidak menyebabkan penumpukan lemak di dalam sel lemak. Ingat, penumpukan lemak di dalam sel lemak adalah karena glukosa berlebih. Glukosa berlebih itu karena karbohidrat dan protein berlebih. Lemak banyak ditemukan di alpukat, ikan, daging grass fed, ayam. Ayam ini ada dua, dia mengandung protein dan mengandung lemak. Juga telur juga ada dua, dia mengandung protein dan juga lemak. Dan MCT atau minyak kelapa. Dan juga jangan lupa yang saya sering sebutkan ada flaxseed. Jadi biasanya saya kalau berbuka puasa menggunakan alpukat dicampur dengan flaxseed, dicampur dengan kolagen agar mendapatkan protein juga dari kolagennya. Nah, yuk kita mulai pikirkan apa nih menu untuk buka puasa agar tubuh kita tidak salah mengkonsumsi makronutrien ini. Mungkin akan ada yang mengatakan, nggak apa-apa deh, saya makan macam-macam aja sekarang ini, biarin aja, saya sehat kok. Betul sekali. Ingat, yang saya bahas di sini adalah penyakit long term yang akan baru muncul 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, masih macam-macam kasih makanan ke anak-anak seperti ini. Seorang ibu akan merasakan kesedihan yang teramat sangat jika putra-putri kesayangannya ternyata sakit pada usia yang harusnya lagi produktif. Yuk, kita sehatkan diri kita sehatkan keluarga kita agar dapat menikmati masa tua, masa produktif dengan bahagia. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.